Radikalisme. Dalam situs Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik atau sikap ekstrim dalam aliran politik. Pengertian radikalisme yang lain adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau dengan cara yang drastis. Radikalisme juga sering dikaitkan dengan terorisme. Terorisme, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban bersifat massal, menimbulkan kerusakan atau kehancuran pada objek vital yang bersifat strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Tak jarang anak-anak juga rentan terpapar radikalisme dan ikut serta dalam kejahatan terorisme. Anak-anak yang mudah dipengaruhi radikalisme diantaranya adalah yang masih belajar dan belum paham agama, berpendidikan rendah, krisis identitas, jauh dan kurang bimbingan dari orang tua, prasejahtera, berada dalam daerah konflik atau bencana, menganggap tidak dapat keadilan dari pemerintah. Anak-anak dapat dipengaruhi dengan radikalisme dan diajak dalam aksi teror melalui berbagai hal, seperti bujuk rayu dan janji-janji, pembekalan ilmu agama yang salah, hasutan tentang pemerintah dan Pancasila yang berseberangan dengan ideologi yang diajarkan, bahkan dengan ancaman atau tindakan kekerasan. Indonesia juga menghadapi tantangan yang serius, yaitu menguatnya potensi intoleransi sosial keagamaan. Jika dibiarkan, potensi ini dapat berujung pada aksi radikalisme atas nama agama. Proyeksi statistik menunjukkan 600.000 jiwa pernah melakukan aksi radikalisme atas nama agama. 11 juta jiwa berpotensi melakukan radikalisme bila ada kesempatan. Aksi radikalisme mencangkup pemberian dana atau materi terhadap kelompok radikal, sampai dengan melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah penduduk agama lain. Ini adalah angka proyeksi, bukan angka aktual. Ada 3 hal yang berpengaruh pada intoleransi dan radikalisme. Yang pertama, pemahaman konsep jihad yang harus menggunakan kekerasan. Yang kedua, materi ceramah berisi kebencian permusuhan. Dan yang ketiga, kebencian terhadap satu kelompok, yang bahkan terkadang kelompok tersebut seagama. Survei menyatakan pendidikan, pendapatan, dan tempat tinggal di desa atau di kota tidak berpengaruh langsung terhadap intoleransi dan radikalisme. Tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah penegakan hukum yang tegas, terutama terhadap perilaku hate speech, memastikan kebijakan yang tidak diskriminatif dan memenuhi hak-hak warga negara yang dijamin undang-undang tanpa memandang agama, keyakinan, suku, ras, dan pilihan politik. Pemerintah pusat dan daerah juga tidak boleh memberi dukungan kepada kelompok intoleransi dan radikal. DPR dan DPRD harus menghapus atau merevisi undang-undang atau peraturan yang bertentangan dengan semangat kebinekaan. Organisasi sosial keagamaan moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah harus memperkuat basis anggotanya dengan pemahaman keagamaan yang lebih kritis dan terbuka. Dan sebagai warga negara, kita harus membiasakan diri berpikir kritis, tidak terlibat hate speech, dan mengamalkan nilai agama yang positif dan damai, serta membuka ruang dialog, mengiatkan interaksi antar kelompok, serta memupuk saling pengertian dan pemahaman. Untuk menghindari pengaruh paham radikalisme dan keterlibatan pada anak dalam aksi teror, berbagai hal yang perlu dihindari, diantaranya dengan mewaspadai orang yang tidak dikenal, mengajarkan tentang radikalisme, tidak mudah tertarik tipu daya atau janji-janjinya, meningkatkan pemahaman agama yang benar, mempertebal rasa nasionalisme, dan tidak terpengaruh dengan kabar di media sosial yang belum jelas kebenarannya. Bila ada pelaku yang diduga atau dicurigai atau bahkan telah mengajarkan radikalisme atau terorisme kepada anak, laporkanlah kepada pihak yang berwajib. Marilah kita bangun bangsa dan kita hindarkan pertikaian yang sering terjadi. Inilah esensi tugas kesejarahan yang tidak boleh kita lupakan sama sekali. Bung Karno pernah berkata, karena Indonesia bukan milik suatu golongan, suatu agama, suatu suku pun golongan ada di istiadat tertentu, tapi milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke.